Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali di kandang aviari. Nah, sekarang kita fokusnya ke kandang aviari dalam. Ini baru saja tadi saya tangkap satu keluarga ya. Nah, bentar. Nah, itu dia. Jadi di sini ada 3 ekor betina dan 1 pejantan yang saya tangkap. Karena apa? Udah sebulanan lebih mereka ini produksinya nggak karuan gitu guys ya. Ada yang nelur, ada yang enggak, kemudian ada yang ngeram tapi nggak netas dan sebagainya. Nah, maka dari itu tindakan yang harus kita ambil yaitu adalah pengecekan pada indukan. Nah, betul saja setelah saya cek semua indukan itu ada beberapa yang lemak dan yang 1 ekornya itu parah ya, termasuk lemak parah. Bagaimana sih mas lemak parah itu? Lemak parah itu ya tubuhnya sangat penuh dengan lemak ya. Nah, yang ngelemak parah ini yaitu murai batu yang liar. Tapi nggak semua murai batu liar ya. Kebetulan maksud saya di sini murai batu yang liar ya, yaitu adalah murai batu anakan king killer yang cucunya ya, cucunya king killer yang kita besarkan dengan indukannya sampai dia jadi indukan. Inilah dia ya, tadi pada gacor-gacor, setelah ditangkap ya pada diam. Ini karena habis saya semprot ya, nangkapnya dengan metode semprot seperti ini jadi lebih cepat. Saya nggak pakai tangguh karena kalau udah disemprot pakai sabun itu biasanya sampo ya, itu cepat prosesnya ya. Hanya saja kita tinggal ngejar-ngejar aja. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman bingung bagaimana sih lemak yang parah. Nah, ini kita tangkap ya. Saya malah berpikir bukan dia yang lemak parah ya, malah yang indukan lain. Tapi ternyata ini nyatanya. Kita lihat di sini. Jadi si anakan atau cucunya king killer ini sudah 2 bulan lebih ya off produk. Ayo dilepas. Malah nyangkut ini kakinya. 2 bulan. Nah tuh ya, ini udah kena. Nih ini di sini, ini kuning, ini adalah lemak. Nah, ini juga di dada, ini kuning, ini lemak ya. Jadi teman-teman harus tahu lemak itu seperti apa. Itu dia kuning. Kalau dia nggak ngelemak, itu badannya merah ya. Jangan aneh-aneh lagi bertanya, ada nanti mas kalau badannya kuning gimana? Nggak ada ya. Kalau badannya kuning berarti ada kelainan murai batu Anda itu ya. Nah, seperti kemarin, mas gimana murai saya kurus tapi lemaknya nggak hilang. Pertanyaan seperti ini seharusnya harus dipertanyakan juga, ini mau ngetes atau apa gitu ya. Karena murai batu ngelemak, murai batu kurus itu sejatinya seharusnya kalau dia kurus, yang dimakan itu dia, yang diserap dulu itu adalah lemak, bukan tubuh ya. Setelah lemak habis barulah tubuh yang diserap oleh tubuh tersebut ya. Jadi makanya dia itu kurus. Nah, itu yang saya tahu, yang saya pelajari dalam pelajaran biokimia dan sebagainya ya. Ya mungkin kalau yang lebih ahlinya silahkan ditambahkan di kolom komentar, karena saya hanya tahu sekilas-kilas saja. Jadi intinya kalau murai batu kurus itu sudah pasti tidak ngelemak ya. Makanya saya katakan yang kurus itu nggak masalah dikasih ulat Hongkong full ya. Catatan kurus, bukan murai batu yang kondisinya bagus ya. Kalau kondisinya bagus itu malah merusak murai batu. Teman-teman di sini banyak sekali yang salah karena menonton itu videonya sepotong-sepotong ya. Mas, oh jangan ditiru video ini. Masa ngasih ulat Hongkong itu merusak? Merusak dalam tanda kutip ya. Kalau kondisinya sehat, kondisinya tidak kurus, itu memang merusak. Tapi kalau misalkan kondisinya kurus, ya memang harus dibutuhkan. Ya ibaratnya seperti ini ya, kita dilarang mengkonsumsi suatu makanan tersebut misalnya, tapi kalau itu obat
ya tidak jadi masalah, malah bagus ya, dan dianjurkan ya. Yang haram aja bisa dihalalkan kalau misalkan itu memang kebutuhan untuk obat. Apalagi hal seperti ini ya teman-teman, makanya tonton itu videonya sampai akhir, jangan sampai salah paham dan sudah tidak paham komen pula lagi ya. Itulah yang kesalahan teman-teman sekalian ya. Bukan teman-teman yang menonton ya, jangan tersinggung teman-teman sekalian. Nah, jadi balik lagi ke topik, murai batu stop produksi, apalagi ini 3 indukan ya. 3 indukan, 1 jantan, 3-tiganya bermasalah betinanya ini. Nah, berarti kan ada suatu hal yang dicurigai ya. Memang sudah lama saya mau nangkapnya ya, mau saya perawatan dulu. Tapi kebetulan hari ini nggak tahulah kenapa pengen saya tangkap semua gitu ya, akhirnya ya saya tangkap ya. Nah, ini setelah seperti ini, metode makanannya seperti apa ya? Ini saya cuma kasih fur terserah, furnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau bisa gold coin aja lah yang standar gitu kan. Tapi kalau murai batunya nggak biasa gold coin ya nggak usah, jangan dipaksakan juga. Nah, makanya dari itu teman-teman sekalian, saya sudah pernah buat video murai batu itu wajib makan fur ya, pasangan dan sebagainya. Karena apa? Kondisi seperti ini kita harus tiba-tiba mengganti pakan murai batu tersebut ya, dari jangkrik ke fur ya. Kemudian apalagi murai batu yang keadaan jangkrik yang lagi mutus seperti sekarang ini, kondisinya lagi mutus juga sebenarnya, tapi alhamdulillah saya dapat stok terus karena teman-teman jangkrik saya juga ada yang nyimpan gitu ya. Nah, jadi di saat 2 situasi tadi memang sudah terbantu ya, yang dari untuk menghilangkan lemak ya, nangkap seperti ini, kemudian seperti jangkrik mutus tadi ya dan sebagainya, atau kita mau pindah kan nggak mungkin ngasih jangkrik satu-satu, banyak sekali. Nah, jadi hal itulah yang harus kita persiapkan ya, makanya murai batu itu harus bisa makan fur. Nah, kemudian metodenya lagi, ini apa lagi selanjutnya, untuk saat ini saya cuma kasih fur aja untuk beberapa hari, saya mau lihat perkembangannya seperti apa. Kalau lemaknya menyusutnya lambat, otomatis saya akan jemur si murai batu ini ya, jemur ya, mungkin nggak diumbar ya, dijemur aja. Karena kalau diumbar sekali 4 seperti ini agak repot gitu guys ya. Nah, makanya ini saya taruh di sini. Dan juga kenapa saya taruh di sini, biar mereka ini nggak stres juga ya, nggak terlalu stres. Karena ini kan rumah mereka ya, ini kandang mereka, jadi nggak begitu jadi masalah gitu guys ya. Nah, untuk rawatan selanjutnya apalagi ya, kayaknya nggak ada ya, cuma ditangkap seperti ini, dikasih fur, udah dikontrol aja badannya gitu ya, lemaknya ya. Apakah perlu dikasih jangkrik? Nggak usah. Burung seperti ini jangan dikasih jangkrik lagi, supaya apa? Mempercepat proses penghilangan lemaknya. Kalau misalkan Mas, saya kasihan mau kasih jangkrik, ya mending nggak usah ditangkap seperti ini ya, mending dilepas saja ya. Nah, kemudian ada lagi, Mas, kalau misalkan kandang saya terlalu luas, aviari gitu, gimana? Ya itu tadi balik-balik ke awal tadi, yaitu harus bisa makan fur. Jadi tidak harus ditangkap, kita bisa sediakan fur di dalam kandangnya. Nah, kemudian dia bisa makan fur ya. Ya minusnya apa? Tidak bisa ngontrol. Nah, itulah tadi penggunaan kita tangkap seperti ini, supaya kita bisa kontrol bagaimana perkembangan tubuhnya gitu ya, ataupun bagaimana tahapan-tahapan kita ini sudah sukses atau belum gitu ya. Nah, barulah nanti kalau sudah stabil semua tubuhnya, baru kita kembalikan ke kandangnya ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi intinya gini, kalau teman-teman bisa melihat, kapan kita bisa melihat murai batu tersebut dalam kondisi bermasalah atau tidak ya. Intinya gini, kalau dia punya anak ya, anaknya sudah mulai makan sendiri, dia belum berproduksi ataupun belum mengeram atau belum menetas, itu menandakan murai batu kita ada masalah ya. Itu terlalu lama. Biasanya
kalau patokan saya itu anak murai batu umur 3 minggu 1 bulan itu kan udah mau makan sendiri ya, nyatuk-nyatuk sendiri. Nah itu adiknya udah netas harusnya. Kalau di kondisi seperti itu udah makan sendiri, adiknya belum ada, dia belum bertelur, dia belum mengeram, itu berarti menandakan murai batu kita ada masalah ya. Kemudian apalagi dia buang telur, dia sering cuma telurnya dikit ya, tingkat menetas rendah ya, kemudian ngeram nggak menetas dan sebagainya. Nah itu harus dilakukan penangkapan seperti ini. Itulah teman-teman sekalian tadi ya. Ya mudah-mudahan video ini jelas dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin saya cukupkan di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi bagaimana perkembangannya. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.